awal menjadi musisi ternama Indonesia. Pada tulisan pertama, akhirnya Andi berjumpa dengan Aswin Ratumbusang, seseorang guru yang mengajarinya teknik bernyanyi dengan baik. Ia digembleng selama 1 tahun penuh, setelah berhenti kuliah kedokteran. Berhenti kuliah adalah bentuk tekadnya menjadi musisi terkenal. Dalam proses belajar teknik bernyanyi itu, Andi bertemu beberapa musisi lainnya seperti Pai Gurman, Indra Kadarsi, Ronald dan lainnya. Di saat itu ia mulai manggung di pub klasik rock Jakarta. Pai sebagai musisi saat itu sangat menyukai suara Andi. Bersama temannya yang lain mereka merencanakan sesuatu yang besar yaitu mengikuti Jarum Fiesta Music Contest tahun 1987. Kontes perlombaan seluruh band Indonesia menjadi terbaik. Ketika itu Andi bersama Pai, Boni, Indra Keyboard, mengikuti ajang tersebut. Mereka menamakan grup mereka dengan sebutan Kipas Band. Nama itu berasal dari salah satu nama minuman kegemaran Andi Liani ketika itu. Perlombaan dimulai, persaingan antara seluruh band Indonesia. Lawan paling berat Kipas ketika itu Trapesium Band, salah satu band berkelas yang ditakuti. Pada akhirnya Kipas Band masuk ke dalam 10 band terbaik termasuk Trapesium. Ketika itu 10 band harus mengikuti final memperebutkan terbaik pertama. Andi bersama teman-temannya tidak menyerah. Di puncak acara lagu ciptakan mereka bertajuk Jumpa Ceria Sama Kata Cinta, yang menceritakan langkah menuju harapan, ditampilkan. Tidak disangka Kipas keluar sebagai band terbaik pertama di seluruh Indonesia. Andi mendapat penghargaan sebagai The Best Vokalis, begitu juga personel lain masing-masing mendapatkan penghargaan. Waktu itu hadiahnya 3 juta, itu sudah besar saat itu. Yang memberikan hadiah langsung Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga, Akbar Tanjung. Ujar Ojrok, adik kandung Andi Liani bercerita. Di situ nama Andi dan kawan-kawan melejit. Beberapa surat kabar menampilkan mereka di halaman utama. Kipas Band mulai dilirik para produser. Di penghujung tahun 1989 Andi DKK bertemu penulis lagu terkenal Live Art. Ketika itu Ar menuliskan lagu pertama untuk dinyanyikan Andi Liani bertajuk Satu Cinta, tahun 1990. Lagu pertama itu dirilis tahun 1991, tampil perdana di RCTI. Liriknya seperti ini, getar nada-nada kasih. Akan terus selalu membayangi cinta pertama dulu, ujar Oj menyanyikan lagu abang kandungnya itu. Sejak itu karir Andi terus melejit. Ia mulai tur ke beberapa daerah seperti Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Beberapa penampilan dibantu dengan musisi lain seperti Once Dewa 19 dan juga Varga 727. Setelah itu pada akhir 1992 Andi Liani bertemu bos Win Record, Erwin Indrawan, salah satu perusahaan musik terbesar. Saat itu Andi mulai menggarap album dengan serius bersama Win Record. Sebanyak 10 lagu sekaligus dibuatnya bersama dengan musisi andal Indonesia lainnya. Setelah penggarapan setengah tahun, akhirnya album pertama, Misteri, itu keluar secara nasional. Penjualannya tembus 470.000 keping di seluruh Indonesia. Ia pun mendapat penghargaan sebagai musisi pendatang baru, dan juga vokalis rock alternatif Indonesia kategori BASF Award 1993. Masih dengan album Misteri, Andi juga mendapatkan penghargaan, The Best Selling Album, Sanggupkah? 3 penghargaan itu didapatkannya sekaligus, itu merupakan rekor pertama ketika itu. Seorang musisi mendapatkan 3 penghargaan sekaligus. Beberapa trofi dengan bentuk emas murni ia dapatkan. Tidak hanya itu, terdapat juga bonus rumah, mobil, jalan-jalan Amerika dan lainnya. Ketika itu nama Andi ditulis di Hall of Fame, Kanada dengan tinta emas. Di sana seluruh musisi terbaik dari masing-masing negara dituliskan namanya, termasuk putra asal Tanjung Pinang itu. Di masa itu nama Andi Liani diperhitungkan dunia musik Indonesia. Apa yang ia dapat tidak berhenti di sana. Andi melanjutkan menggelar beberapa tur ke wilayah seluruh Indonesia. Hidupnya yang melejit ketika itu tidak membuatnya besar kepala. Dia terkenal tetap pendiam. Bahkan ketika tur itu dia nyetir mobil sendiri, kata Oj. Tangisan Andi ketika album Antara Kita
dibajak. Masuk tahun 1993 akhir, Andi mempersiapkan album kedua. Album tersebut bertajuk Antara Kita. Antara Kita menceritakan misteri percintaan Andi dengan seseorang. Setiap album yang dibuatnya tidak lepas dari kehidupan pria yang tinggal di Jalan Sumatera Tanjung Pinang itu. Seperti album pertama, Misteri, menceritakan kisah Andi meninggalkan kota kecil kelahirannya Tanjung Pinang. Di album Antara Kita, Andi menyelipkan rasa cintanya kepada sosok gadis yang akan dinikahinya. Album tersebut melejit begitu kencang, hampir sama dengan penjualan album pertamanya. Namun, pembajakan pun terjadi di album yang mengisahkan kekasihnya itu. Hampir jutaan keping dibajak di Indonesia, terutama di wilayah timur. Andi pun tidak bisa menahan kekecewaannya. Bahkan mengetahui album itu dibajak orang, ia tak bisa menahan tangis. Ketika tahu itu dibajak, jadi ketika pulang tur atau manggung almarhum nangis kok dibajak, kata Oat. Album ketiga akhir dari cerita. Pada masa itu, kesuksesan sudah berada di tangan Andi. Semua yang ia mimpikan terwujud baik lahir maupun batin. Namun ia terus menjunjung tinggi komitmen sebagai seniman musisi sejati. Andi melanjutkan album ketiga bertajuk Cindera Mata. Album itu hanya sampai setengah penggarapan sebelum ia pergi untuk selamanya. Pada akhir 1994 album, Cindera Mata, baru siap dengan 5 lagi. Di dalam album tersebut terdapat beberapa lagu seperti Aku vs Kamu. Tepat pada tanggal 24 Juli tahun 1995 malam, Andi kedatangan sahabatnya dulu dari Tanjung Pinang. Sekitar 5 orang datang ke rumahnya di Jakarta. Pada malam itu kecelakaan terjadi. Pesan terakhir Andi kepada Ojo untuk menjaga semuanya. Malam itu Andi sedang asik mengarap album ketiganya di rumah Jakarta. Sekitar 5 orang temannya datang dari kota kelahiran Andi, Tanjung Pinang. Ketika malam itu juga, Andi pergi bersama teman-temannya tersebut membeli beras, ayam kampung untuk dimasak. Memang malam itu Andi merencanakan ingin merayakan keberhasilan dengan teman-teman gang potlot, begitu juga teman dari Tanjung Pinang. Almarhum juga suka memasak, kata Oat. Ketika itu Andi pamit untuk terakhir kali kepada Oat. Tidak seperti biasanya ia menitipkan kunci rumah dan meminta Oat menjaganya. Almarhum Andi sempat ngomong titip kunci, aku pergi belanja jaga rumah ya. Kalau sudah selesai urusan di sana balik langsung ke rumah, ujar Oat menceritakan terakhir kali ia bertemu dengan sang kakak. Biasanya kunci rumah dititipkan Andi ke Marni, asisten rumah tangga. Tetapi kali itu ia memberikan kepada Oat. Setelah itu Andi pergi bersama teman-temannya, begitu juga Oat pergi ke tempat musisi lainnya. Sekitar pukul 11 malam Oat ditelepon dan menanyakan sesuatu. Apakah ini keluarga Julie Hendry? Ia kecelakaan mobil, bunyi suara dari balik telepon kepada Oat. Ketika itu Oat tidak percaya. Begitu juga temannya yang lain. Setengah jam lagi datang telepon dari seseorang yang mengaku sebagai dokter memberitahukan hal yang sama. Ketika itu tubuh Oat langsung lemas, lututnya tak bisa bergerak. Begitu juga teman musisi lain. Ketika itu ada teman-teman Gigi Band, Dewa Bujana, Thomas, Ronald, Arman Maulana. Semuanya berangkat langsung ke RS di Karawang setelah mengetahui Andi kecelakaan. Ketika itu pihak rumah sakit tidak memberitahu kepergian Andi, hanya saja disuruh datang. Sesampai di rumah sakit, Oat bersama lainnya menunggu di luar. Selang beberapa jam sekitar subuh, Oat dipanggil dokter. Dokter bilang kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Maaf abang Anda Julie Hendry meninggal dunia, ujar dokter seperti diulang Oat. Ketika itu Oat langsung jatuh. Semua kawan-kawan lain berteriak. Suasana pecah dan penuh tangisan. Bahkan ketika itu Oat tidak bisa bergerak sedikit pun. Semuanya berteriak, menangis, tidak tahu apa yang mau saya lakukan, kata Oat mengenang pertama kali mengetahui Andi pergi untuk selamanya. Saat itu semuanya harus menerima keadaan tersebut. Tapi banyak musisi lain tidak percaya dengan kejadian tersebut. Kondisi almarhum di kamar jenazah tidak terlalu banyak luka. Hanya saja di bagian sebelah dada biru kecil. Menjelang pagi, kawan-kawan almarhum maupun musisi nasional lainnya meminta Andi disemayamkan 1 hari di Jakarta sebelum dipulangkan ke Tanjung Pinang.
karena mereka ingin melihat Andi untuk terakhir kalinya. Keesokan harinya, Andi langsung diterbangkan ke Batam menggunakan pesawat khusus, lalu menyeberang menggunakan kapal ke Tanjung Pinang. Rumahnya yang berada di Jalan Sumatera sesak. Ribuan orang berdatangan. Begitu juga ketika di Jakarta. Almarhum terlihat berteman dengan semua orang mulai dari musisi, pejabat, tukang parkir dan lainnya. Ribuan orang juga mengantarkan Andi ke peristirahatannya terakhir di Taman Makam Bahagia Tanjung Pinang. Perjuangan Andi Liani tidaklah mudah, berawal dari bakat bernyanyi di TK, hingga namanya tertulis di Hall of Fame Kanada. Namun, tidak untuk di kampung halamannya, tidak ada terpatrikan nama Andi kecuali 2 nama di makam Taman Bahagia.